Lebih milih dekat sama satu orang atau lebih? Kalau misalkan cowoknya nggak cukup sama satu cewek, ya kali aku juga kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Biar aku yang dapat bukan orang lain. Ya nggak apa-apa, soalnya kan kayak apa ya, itu kan masih PDKT ya, belum pacaran gitu. Jadi menurut aku ya fine-fine aja gitu. Bilang ini cuma temen kok, nanti aku jelasin. Ya, kalau gue sih ya tetap lebih memilih apa yang gue kejar gitu ya. Ngehargai perasaan dia dengan nggak deket sama cewek lain gitu. Halo, perkenalkan nama saya Eka Yuliana. Aku dari manajemen 22, angkatan 22. Ya, perkenalkan nama saya Davidov Daniel dari Prodi Ilmu Komunikasi. Halo, nama saya Diki dari Ilmu Komunikasi. Nama aku Yasmin dari Prodi Visip jurusan Ilmu Komunikasi. Halo semua, kenalin nama aku Habil Muhammad Istigosa. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi, angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Dava dari Prodi Ilkom. Orang namanya siapa? Mawang. PDKT itu kan seru nih, tapi juga kadang bikin pusing. Mungkin kamu pernah merasa bingung apakah lebih baik dekat sama satu orang atau menjajaki beberapa kemungkinan gitu. Nah, kalau kamu sendiri lebih milih dekat sama satu orang atau lebih? Lebih dalam konteks PDKT ya? Iya. Kalau aku pribadi sih lebih milih sama satu orang aja. Kalau tipe aku netral ya, kalau misalkan cowoknya cukup sama satu cewek, ya aku juga cukup sama satu cowok. Tapi kalau misalkan cowoknya nggak cukup sama satu cewek, ya kali aku juga kayak gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau gue sih jarang sih PDKT ya, baru sekali. Dan kalau ditanya untuk seterusnya, kalau saya sih lebih memilih satu orang aja. Kalau aku sendiri lebih milih sama satu orang ya, karena satu aja belum tentu dapat gitu. Oh, menurut aku sih lebih baik deket sama satu orang. Kenapa? Karena aku mah nggak bisa multitasking, jadi satu orang aja cukup. Sebenarnya kalau buat aku sendiri sih deket mah sama siapa aja ya. Jadi kalau misalnya pas lagi PDKT tuh, kalau aku gitu ya, nggak cuma satu sih. Kenapa sih kamu lebih milih dekat sama satu orang? Lebih milih dekat sama satu orang. Sebenarnya nggak ada yang benar dan salah ya kalau soal ini. Karena kebijakan dan pilihan orang mungkin beda-beda. Dan orang yang milih PDKT-nya lebih dari satu orang, mungkin dia lebih ke selektif aja gitu. Dan mungkin kayak milih kandidat buat sebelumnya dijadiin pacar gitu. Dan Kenapa kamu lebih milih itu? Karena kamu gak bisa multitasking. Iya, nggak bisa multitasking. Karena kita buat apa ya? Ini kan tentangnya PDKT. Ya. Kita kan cuma PDKT, belum juga menjenjang ke pernikahan atau pasti juga gitu kan. Lebih tepatnya sih saya kurang suka ya bicara sama cewek sih. Jadi satu aja udah, nggak apa. Kalau bagi aku sendiri kan kayak kita tuh harus tahu kriteria aku kayak gimana. Jadi nggak ada di orang satu itu. Terus kan kalau misalnya oh ada di sini nih, jadi ya udah gitu. Karena satu aja udah cukup ya, kalau banyak juga urusnya repot. Jadi mending satu aja. Aku gak deket, udah mau tunangan. Andai kata kamu lagi dekat sama satu orang ini, terus ada yang value-nya lebih baik dari gebetan kamu, apa yang bakal kamu lakukan? Nggak akan ada yang aku lakuin, karena setiap orang kan pasti punya value-nya masing-masing. Jadi kalau dia ada kurangnya ya berarti aku harus ngelengkapin gitu. Kalau menurut aku sih tetap sih sama orang yang itu ya, karena masa pendek pendekatan itu masa kita mencari tahu lebih baik, lebih banyak tentang dia gitu. Jadi perlu waktu lah. Ya kalau gue sih ya tetap lebih memilih apa yang gue kejar gitu ya. soal value, oke. Kalau ditanya bingung sih, jujur bingung. Cuman aku pribadi kalau misalkan dihadapin situasi kayak gitu, bakal berusaha untuk objektif aja. Tapi nggak akan ngebikin kedua belah pihak ini menjadi pertimbangan. Karena kembali lagi ke prinsip aku yang awal, aku tuh tipe yang kalau misalkan udah sayang tuh susah buat lepas.
Jadi aku berusaha buat mempertahankan hubungan aja gitu, fokus sama hubungan sebelumnya. Toh ini kan soal value ya. Menurut aku value itu subjektif dan konteksnya luas gitu. Jadi dengan aku dari awal udah deket sama gebetan sebelumnya, dalam artian aku udah menerima segala kelebihan dan kekurangan dia. Gitu. dan kalau soal value mau tinggi mau lebih rendah dari, bukan rendah maksudnya, mau lebih tinggi atau gimana dengan orang lain ya nggak apa-apa. Toh aku kan udah mengiyakan hubungan dengan dia sebelumnya gitu sih. Biasa aja sih, nggak akan menghiraukan. Aku lebih mementingkan hati. Kalau misalkan kamu lagi jalan sama si A, terus ketemu sama si B gitu di jalan, entah di mana, alasan apa yang bakal kamu pakai? Ya nggak apa-apa, soalnya kan kayak apa ya, itu kan masih PDKT ya, belum pacaran gitu. Jadi menurut aku ya fine-fine aja gitu. Semua orang pasti bakalan ngerasain jalan sama si bukan pacarnya tapi pendekatannya, pasti bilang ini cuma temen kok, nanti aku jelasin. Nah, kamu kan gebetannya cuma dia doang nih. Gimana kalau dia gebetannya bukan cuma kamu doang? Kalau dia banyak berarti ya aku harus full effort ya. Biar aku yang dapat bukan orang lain. Satu-satunya. Dada gua sakit. Iya, sakit. Sakit. Gebetan ya? Aduh gimana ya? Jujur kecewa sih kalau kayak gitu. Cuman aku percaya dalam suatu hubungan itu ada sebuah proses. Dan aku sih bakal kayak mungkin pertama komunikasiin sama dia kenapa kayak gitu, dan bakal cari pemahaman satu sama lain gitu loh. Kalau misalkan ujungnya hubungannya nggak bisa dipertahankan, dia memutuskan untuk misalkan menjauh, ya aku nggak apa-apa, legowo aja. Seenggaknya kita kan lepas tanpa beban gitu. Kita kan udah dikomunikasiin bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan ujungnya kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Mainin balik lah. Langsung cari gebetan lain. Iya tuh. Ya nggak apa-apa nggak sih, karena pilihan kan. Itu kan pilihan progresifnya dia kan gitu, nggak only me gitu, nggak selalu tentang aku. Kalau dia milih yang lain, kamu gimana dong? Kalau milih yang lain, ya berarti aku nggak cocok aja gitu. Nggak sesuai ekspektasi dia lah. Kalau ternyata kamu nyaman sama beberapa orang itu, siapa yang bakal kamu pilih? Berdasarkan apa kriterianya? Berdasarkan bagaimana kita berbicara, tektokan ngobrolnya, atau juga sefrekuensi. Terutama yang baik ya, yang baik perilakunya, terus yang bisa menghargai aku dan nerima apa adanya. Dia kan satu-satunya yang lagi dekat sama kamu nih, terus yang dia lakukan itu, ada yang dilakukan bikin kamu ilfeel gitu. Apa yang bakal kamu lakukan? Apakah bakal tetap stay sama dia atau menghindar cari yang lain? Tinggalin. Kenapa? Ya karena kalau misalkan udah hal yang udah bikin aku ilfeel, ngapain diperjuangin? Nanti kan malah tambah ilfeel. Ilfeel-nya kayak gimana dulu gitu? Kalau misalnya ngorong pakai jempol kaki juga ya nggak mau sih ya. Lumayan ilfeel sih. Nggak Jadi tergantung ilfeel-nya lah. Karena kalau misalnya nanti alhamdulillahnya gitu masuk ke jenjang yang berikutnya gitu kan, harus menerima kan, harus bisa saling menerima lah. Kalau aku sendiri bakal tetap stay ya, karena setiap orang kan mungkin ngelakuin hal yang kita suka terus, pasti ada kalanya salah. Jadi bakal tetap stay sih. Kalau gue sih langsung gue cut off aja udah. Kenapa tuh? Kenapa langsung di cut off? Ya gue gampang ilfeel soalnya sama cewek. Kalau ternyata partner kamu punya gebetan lain selain kamu bakal gimana? Gak apa-apa sih, gak apa-apa, iya gak apa-apa, jalanin aja. Pokoknya kalau misalnya dia punya gebetan lagi, ya udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa kayak tinggal cari aja yang lain. Pesan buat teman-teman yang lagi ngejalanin PDKT di luar sana. Cuma mau bilang semangat ya. Yang penting optimis aja dia bisa dapet. Buat teman-teman yang lagi PDKT, nikmatin dulu aja masa PDKT-nya, karena nanti waktu pacaran gak mungkin semanis kayak PDKT. Jalani aja, ikuti alurnya, dan jangan terlalu berharap. Kalau pesannya, kalian harus sabar ya. Jadi jangan terburu-buru, sabar aja, jalani.
Terus kalau buat pesannya, tetap berhati-hati, selalu mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Gitu aja. Oke, buat kalian semua yang sekarang lagi PDKT-an, buat kalian yang PDKT-nya buat satu orang aja nih ya, fokus ke satu orang aja, tetap semangat, percaya bahwa hubungan yang dilandasi dengan proses itu adalah hubungan yang baik. Dan hubungan itu dilandasi dengan kepercayaan yang kuat juga. Jadi buat kalian yang fokus dengan satu orang, tetap semangat karena kalian nggak perlu capek-capek buat self-disclosure ke beberapa orang. Nggak perlu capek-capek perkenalan ke beberapa cewek gitu loh. Ya, tetap semangat, berusaha buat ambil hati dia sebelum dia direbut sama orang lain. Gitu. Terus, buat orang yang milih PDKT-nya lebih dari satu, tetap semangat juga, is okay kok, wajar. Karena jangan takut dibilang picky. Sebenarnya itu wajar, picky dalam sebuah hubungan itu wajar. Karena ini kan big decision ya. Keputusan yang mungkin bakal berpengaruh bagaimana cara kita menjalin hubungan ke depannya. Jadi kayak ya udah, tapi jangan sampai kamu nyakitin kedua belah pihak gitu loh, beberapa pihak. Jadi ya udah, semoga dapat hubungan pasangan yang cocok dan terbaik aja. Gitu. Kalau kesan dari gue sih tetap semangat dalam PDKT, karena kalau udah di pacaran itu tanggung jawabnya beda dengan PDKT. Oke, mantap. Terima kasih. Jangan mau dimainin, kalau misalkan dimainin, mainin balik lagi aja, kan kita cantik. Ya.